Alhamdulillah, kita telah mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat hikmahnya dan mendapat hidayah dari Allah dan Rasulullah SAW. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rusdi Ruslan Rusdi Abdurrahman. Penceramah pertama ini, yang kedua belum lagi. Dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina datang pada jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya mendengar suara kawan-kawan yang jawab itu kayak rasanya asli di TK Al-Quran yang menjawab salam ulun, mudah-mudahan duitnya dibanyakkan Allah, ditambahkan, disugihkan, biar halus, mudah-mudahan kawan naik haji dengan abahnya. Yang hendak kawin lagi kan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sugi-sugi berataan karena banyak duitnya dibanyakkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak mudah-mudahan karena bisa beli pesawat ya nak ya. Amin. Pesawatan enggak ada apa jualan ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda sabakal awalim fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq والعلم دافع البلاء والوباء والمعواض والألم جسمه طاهر مطهر معذر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على البحر والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفاعتك ليس محمد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعين بالحرم محبوب عند رب المشرق والمغربين أما بعد وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Masuk guru Kanda Haji Idrus Sulaiman matamah fi hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أو كما قال تعالى في القرآن العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dikumpulkan Allah dalam acara yang penuh berkah, memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan tersebut sudah lewat, yaitu acara yang biasanya diadakan di bulan Rajab, ini tembus ke bulan Sya'ban. Namun ini bulan tetap bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengurangi gairah kita untuk
menjunjung tinggi kemuliaan apa-apa yang disyiarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang cek wes makanan jat dikira suruh makanan dah. Lanjut. Cek satu. Ya, yang ulun hormati dan muliakan Habibul Habaib wa Syawaib yang sama-sama kita hormati dan muliakan, terutama sahibul majlis, khadimul majlis Al-Habib Yasir bin Idris Al-Habsyi, matallah fi hayatih, mudah-mudahan beliau, keluarga beliau dijaga Allah. Apa hajat cek cek hendaknya lemah lemah.
Halo, halo. Cek 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 Di luar. Di luar bunyi. Wah, cek cek. Ya. Alhamdulillah. Sepertinya tidak mau pemain cadangan. Tapi berhubung Habib Haidarnya belum datang, ya kita mengisi kekosongan. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan kita semua dapat berkah dengan berkumpulnya kita pada malam ini. Dan kepada ayahanda kita Habib Ghalib Al-Haddad, juga Al-Habib Abdul Rahman Bahashim, dan Habib Naufal Al-Kaf, serta para habaib yang lain yang tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada semua anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dengan berkat kehadiran mereka dikabulkan Allah dengan segala amin. Juga guru akhirna fillah dan Allah, guru Mursalin, guru Ardan, dan guru Sahrani, dan guru Kanda Haji Idrus Sulaiman, juga yang lainnya yang tidak mengurangi rasa hormat ulun juga kepada semua para guru-guru dan para asatidz juga, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala dalam membantu syiar Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ayat dalam surah Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yang surukum.
Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan iman kalian. Bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Kita bantu syiar-syiar yang sudah Allah berikan kepada kekasih beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita melanjutkan syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus berada di jalan Allah, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ditakutkan, ini sedikit ancaman, karena di dalam Al-Quran, kalau Al-Quran sudah bicara itu Bashir Nazir. Kalau Bashir itu berita gembira, kalau Nazir berita ancaman. Berita gembiranya, kalau kita menolong agama Allah, Allah tolong kita. Bahkan Allah menolong kita itu tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat Allah menolong kita. Kalau sudah Allah mengabaikan kita, na'udzubillahi min dzalik. Mafhum mukhallafnya, kalau kita tidak menolong agama Allah, tidak mau menolong agama Allah, walaupun Allah itu tidak ditolong, sanggup, Allah Ta'ala Maha Kuasa, tapi Allah mengajak kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang ingin menolong agama yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, yang di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, man yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan akan syiar agama Allah, orang tersebut termasuk orang yang mempunyai hati yang takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan marhaba. Nah, mafhum khalafnya, paham kebalikannya. Kalau kita tidak menolong agama Allah, maka bukan insya Allah, pasti Allah tidak akan menolong kita. Kalau kita seorang muslim, naudzubillah, ulun pernah dengar dari guru ulun, orang-orang yang tidak perhatian dengan agamanya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan orang tersebut, kata beliau, matinya tidak Islam. Naudzubillahi min dzalik. Sesuai dengan ayat yang berbunyi, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan menetapkan iman kalian. Jadi kalau sudah kita menolong agama, dengan apa kita menolong agama Allah? Kita besarkan syiar-syiar yang terjadi seperti ini malam. Apalagi ini malam kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dibawakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nanti mungkin akan diuraikan hikmah daripada Isra Mi'raj ini oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Haidar Al-Hamid, yang kebetulan berada di Samarinda. Beliau adalah wakil ketua Rabitah Makassar, Rabitah Alawiyah Makassar. Kemarin di undangan acara diisi oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syihab. Akan tetapi ketika beliau ditelepon untuk menambah acara oleh utusan guru Ardian untuk mengisi malam minggu setelah di sini,
di tempat beliau. Dan hari Kamis itu beliau ditelepon, beliau berada di bandara. Kata beliau, mungkin saya minta izin beliau untuk uzur, tidak bisa mengisi karena ibu beliau masuk rumah sakit, masuk ICU. Jadi kita doakan mudah-mudahan ibu beliau disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Urun kira Habib datang kayaknya kepenuhan di luar lah. Lanjut. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dicintakan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, dicintakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan syiar-syiar baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang melanjutkan syiar baginda Nabi Muhammad SAW tidak mesti orang itu jadi guru, tidak mesti orang itu menjadi pengajar, pendidik, dan tidak mesti orang itu sekolah di pesantren. Bisa jadi mereka punya toko, punya kelebihan, bahkan bisa meraup amal ibadah orang lain. Contohnya orang yang sakhi, orang yang dermawan, dia bisa mengambil pahala orang yang ahli Quran, bisa mengambil orang yang ahli pidato, bisa mengambil pahala orang yang ahli sholawat, bisa mengambil pahala orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan uang yang dikeluarkannya dengan ikhlas hatta sedikit. Mudah-mudahan malam ini dicurahkan Allah Ta'ala rahmat yang besar, sebagainya turunnya hujan di malam yang penuh berkah. Berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini di langgar Ar-Rahmah, langgarnya aja sudah Ar-Rahmah, yang penuh dengan rahmat. Dan kita memperingati orang yang membawakan rahmat ke muka bumi ini. Mudah-mudahan rahmat selalu tercurah, bahkan tercurah ke rumah-rumah kita yang hadir di tempat ini, dan bahkan orang tua kita yang sudah tiada mendapatkan rahmat yang tercurah pada ini malam. Kita mengadakan acara Isra Mi'raj. Akan tetapi sebagaimana kita yang lain-lain acara dimulai dengan maulid. Kenapa harus dengan maulid? Acara tasmiyah dimulai dengan maulid. Acara walimatul arus, bakawinan, maulid juga. Acara mahanyari rumah, maulid juga. Kenapa tidak langsung baca doa makanan? Itu untuk mengenalkan terutama kepada diri kita supaya pinandu lawan Rasulullah SAW. Tanda wujud syukur kita kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Kenapa? Karena besarnya pahala mengadakan acara dengan mengiringi atau dibarengi dengan acara maulid atau membaca sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setahu ulun tidak ada yang lebih besar ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang lain dibanding dengan memperingati sesuatu, mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW, walaupun maulid itu di bulan Rabiul Awal. Gelisah melihat ke situ terus, nah lambat benar Habibnya datang. Karena fokus jadinya. Sedikit tentang uraian kemuliaan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang ditulis oleh Habib Ali Sahibul Maulid dalam situs Durar ma karamahullahu bihi fi maulidihi minal fadlil ladzi ammal alamin, berhubungan dengan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman di surah Yunus ayat 57 yang bunyinya qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi ini acara Isra Mi'raj pindah ke Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita haul guru Habib sekalian. Dan memperingati haul seorang aulia Allah yang bertepatan meninggal di bulan Rajab, Abah Guru Sakumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang khususnya orang Kalimantan. Di bulan Rajab ini acara bertambah, tidak hanya memperingati acara Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan haul seorang aulia Allah. Bahkan ada yang lain-lain, ada yang mengadakan acara haul jama', haul keluarganya, dan itu tidak mengurangi akan kebesaran Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua acara itu dimulai dengan membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untung benar kita yang hadir ini malam. Kenapa? Karena orang yang hadir di pembacaan Maulid Nabi itu berataan dimasukkan Allah Ta'ala semuanya kena ke dalam surga. Tuh. Saking besarnya orang yang hadir Maulid, sekalipun dia punya dosa banyak, sekalipun dia mempunyai dosa sebesar langit dan bumi. Tapi kalau orang itu yakin bahwasanya ampunan Allah itu melebihi daripada kebesaran langit dan bumi, maka dosa orang tersebut dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Kenapa ulun sebutkan demikian? Membaca Maulid Nabi SAW hal yang sangat besar, karena kata Imam Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Ruhul Bayan, bunyinya man azzama maulidan Nabi Muhammad SAW, siapa yang memuliakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, wa kana sababan likiraatihi, dan adalah menjadi sebab membaca maulid Nabi itu karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kata beliau Al-Imam Ali karamallahu wajhahu Allah berkata, la yakhruju minad dunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidaklah Allah keluarkan, tidak akan Allah keluarkan Allah tidak akan keluarkan ruhnya dari dunia ini illa bil iman, kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini janji Imam Ali karamallahu wajhahu. Pada tuan para habaib mengatakan demikian. Tidak keluar ruhnya dari dunia ini kecuali membawa iman. Untung kada masih koler turun maulid, rugi benar. Sudah kata bisa membaca hadir barang. Kenapa? Untuk memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Balasannya kadang kegampangan Allah Ta'ala membalas sangat besar balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat dari ayat Al-Quran yang bunyinya di surah Al-Hajj yang berbunyi wa may yu'azzim hurmatillah, siapa yang membesarkan apa-apa yang dihormati Allah,
fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Orang itu akan mendapat kebaikan yang banyak di sisi Tuhannya, dan yang didapat ini bukan hanya kebaikan dunia, tapi akhirat didapat oleh orang tersebut. Jadi bicara ada ayatnya, bukan asal ngomong. Tidak asbun, asal buntat. Ngomong sembarangan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, bungul banget tuh. Ayatnya kada jelas. Nah, ini jelas. Dan perkataan Imam Ali ini ada sambungannya, kata beliau, la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Dan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tidak ditanya lagi. Ini kalau orang hadir maulid dan orang senang dengan maulid bagi Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita cari paham kebalikan. Bagaimana kalau orang itu tidak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW? Tentunya bi ghairi hisabnya masuk neraka. Kada dihisab-hisab lagi, langsung Allah masukkan ke dalam neraka orang kada ketujuh dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sudah datang artis kita ini. Nah, lanjutkah? Baru naik asik-asiknya biblah anak ampihan. Ya Allahumma salli ala Muhammad bib. Apaan bib? Awalan bib. Jadi sebelum Habib menceritakan yang tadi malam, ulun bayangkan ujar sidin ini baru terjadi kemarin. Sekalinya 10 tahun yang lalu. Ujar Habib 10 tahun itu lama. Ujar Habib Rafiq, ujar sidin kada. Kalau masih sezaman dengan kita baru aja. Kenapa? Karena ada, kata beliau, ulun ulangi kisah Habib lah, cerita pian tadi malam lah. Itu yang orang sholatnya tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan sholatnya. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, setiap saat di masjid, Isya berjamaah. Tapi orang ini tidak pernah hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Menandakan orang itu walaupun tidak mengatakan saya tidak suka, itu sudah kelihatan bahwa saja dia tidak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak senang dengan apa yang diberikan Allah SWT, kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan binatang aja senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid dalam Simtud Durar yang bunyinya, wa kullu dabbah di Quraisyin, setiap binatang tunggangan bagi orang-orang Bani Quraisy. Dabbah itu tunggangan seperti onta, kuda, keledai, kedelai. Nah, kedelai makan. Kalau dulu kan itu kan kendaraan, kalau sekarang kan motor. Cobanya motor itu bisa pender, bapender ya. Cerita motor itu, senang aku dengan maulid Nabi, buktinya dia nyampe ke sini bawa saya. Kalau dia tidak senang, tidak sampai ke sini. Dibawanya dugem saya. Itu motor-motor yang tak suka dengan maulid Nabi naik ke atas ke tempat orang yang tidak mau mengenal orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala.
wa kullu dabbatin Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Mereka berbicara dengan fasih, mengibaratkan mu'linatan bi kamalil bisyarah, sempurna menceritakan akan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang senang dengan maulid Nabi. Ada orang tidak senang dengan maulid Nabi. Ini payah daripada binatang. Bungul pada binatang orang itu. Kalau nya bungul lumayan, ini buntat lawan tambuk-tambuknya. Ada ketujuan maulid Nabi, sembahyang setiap saat menyebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi cerita Habib kemarin itu terjadi di Jakarta ya Habib ya. 10 tahun yang lalu kata Habib. Karena beliau tidak pernah hadir seketika waktu menghadapi sakratul maut, susah keluar ruhnya. Sehingga ditanya ke sana kemari, ditanya orang yang dekat, ternyata setiap acara maulid kada pernah hadir. Jangan menyumbang, hadir aja kada, apalagi menyumbang. Ini orang-orang yang menyumbang harta untuk peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini, Allah akan balaskan dengan lipatan ganda. Allah akan balaskan, Allah gantikan hartanya dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan juga yang hadir di sini dikayakan Allah SWT, dibanyakkan duitnya untuk ibadah kepada Allah. Karena sekarang kalau kada ada duit nggak ibadah, nak ibadah. Duit bagaikan Tuhan, bagaikan bukan Tuhan. Jadi maulid ini sangat besar, karena ini adalah perayaan yang paling agung. Dan sebagaimana ayat tadi disebutkan, wa may yu'azzim hurumatillah, siapa-siapa yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan apa-apa yang dihormati oleh Allah, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, Allah akan berikan kebaikan yang banyak, bahkan dunia akhirat Allah berikan. Nah, ini sindiran kepada Masjid Makkah, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Maqdis, masjid-masjid atau rumah-rumah Allah yang dibesarkan oleh Allah SWT. Namun ada yang lebih besar daripada itu. Siapa? Dia adalah orang yang punya masjid tersebut. Masjid-masjidnya Rasulullah, langgar musallanya Rasulullah, majlis-majlisnya Rasulullah. Lalu kita besarkan majlis, langgar dan masjid tersebut. Sama kita membesarkan orang yang paling dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah itu tidak mempunyai nilai. Nilainya sangat besar dan nampak di mata orang-orang saleh, di hati orang-orang saleh. Kelihatan karena orang-orang tersebut tidak bisa memuliakan orang yang dimuliakan Allah kecuali oleh orang tersebut sudah dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Adi Hamazawi, la yu'azzim abdal awliya, tidaklah orang itu bisa membesarkan kemuliaan seorang yang dimuliakan Allah, illa aziman qadri indallah, kecuali orang itu sudah dimuliakan Allah. Jadi kalau orang itu melihat orang alim, guru, biasa-biasa aja, orang ini memang kada pernah dimuliakan Allah, ini orang dihina Allah. Allah mengangkat derajat di dalam Al-Quran akan orang-orang alim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apalagi ini Rasulullah kada mau hadir maulid, nyata orang itu sudah dihina Allah, bukan manusia lagi yang menghinanya.
Tidak usah baginda Nabi Muhammad SAW seorang guru, seorang alim, seorang yang mulia aja bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang berada di lingkungannya dengan orang-orang yang cinta kepada dia. Dan Allah memuliakan orang alim, orang yang menuntut ilmu dan membedakan mereka. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang alim dengan orang yang tidak? Tak sama, kata Allah. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memuliakan orang-orang alim tersebut dengan kata beliau dalam sabdanya. Nah, kalau Nabi baru bersabda, akrimul ulama, muliakan oleh kamu akan ulama. Siapa mereka ulama? Ulama itu orang yang mengajak orang lain untuk menuju Allah, menuju Rasulullah. Itu namanya ulama. Kalau ubaru, wallahu a'lam. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Lalu kata beliau, man akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Ringkasnya, wa man akramal ulama fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama, maka Allah tempatkan tempatnya di surga. Makhum mukhallab, siapa yang tidak bisa memuliakan ulama, tempatnya bukan di surga. Mudahan kita orang-orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar, rendahkan hati kita, jangan kita apalagi fajar nih, jangan merasa tinggi. Nah, awak aja kada boleh merasa tinggi, maaf jarlah. Ada yang lebih tinggi di sini, Rifki. Kada bisa merasa sombong, unda lebih tuha, unda lebih sugih, aku lebih kuat, aku lebih tinggi pangkat. Ini yang kita susah untuk memuliakan orang lain. Maka kalau tak memandang rendah orang lain, apalagi itu ulama, tidak usah ulama, yang bukan ulama aja kita pandang rendah, ini mata yang tidak pantas memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa merendahkan pandangan kita, memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah, memuliakan orang-orang yang hadir di majlisnya Rasulullah, dan mudah-mudahan keluarga kita semua jadi masukan Allah ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah dengan berkat kita hadir di tempat orang-orang yang memuliakan akan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, masyaallah la quwwata illa billahil aliyil azim. Minta maaf, minta halal, minta rida bila ada perkataan yang kurang pantas dan bila ada yang tidak sesuai, mohon kiranya sudi dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.